Pesta pernikahan walimah. Tata cara pesta pernikahan, penulis menyatakan, pesta pernikahan walimah urhi sangat perlu dilakukan. Adapun berkenaan dengan pertanyaan, apakah hukum melangsungkannya wajib ataukah sunnah? Maka terdapat dua pendapat untuk menjawabnya. Sebaiknya, pesta pernikahan dilangsungkan setelah kedua mempelai melakukan hubungan badan, dan sepasang pengantin telah dianggap memenuhi anjuran agama dalam bentuk walimah ini jika mereka telah melangsungkannya sesuai kemampuan mereka, walaupun hanya dalam bentuk yang sederhana. Bentuk paling sederhana dari pesta pernikahan adalah dengan menyembelih seekor domba. Karena dalam kitab Sahih Bukhari tertulis sebuah hadis yang berasal dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah tidak pernah melangsungkan pesta pernikahan. Ketika beliau menikah dengan istri-istri beliau, seperti yang telah beliau lakukan ketika melangsungkan pesta pernikahan beliau dengan Zainab. Saat itu beliau merayakan dengan menyembelih seekor domba. Anas juga meriwayatkan, Abdurrahman bin Auf pernah mendatangi Rasulullah, sementara pada dirinya terdapat bekas-bekas bercak berwarna kuning. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Abdurrahman ibnu Auf mengenai hal itu. Abdurrahman lalu menjelaskan kepada Rasulullah bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan dari kalangan Ansor. Rasulullah lalu berkata kepada Abdurrahman ibnu Auf, "Berapakah mas kawin yang kau berikan untuk perempuan itu?" Abdurrahman menjawab, "Kena sebesar biji kurma." Rasulullah lalu berkata, "Melangsungkanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor domba." Padahal jika seseorang yang baru menikah tidak mampu menyembelih seekor domba, maka hendaklah ia melangsungkan pesta pernikahannya dengan menghidangkan 2 mud kurang lebih 6 kg gandum. Karena dahulu 2 mud makanan adalah ukuran jamuan yang pernah dihidangkan Rasulullah untuk merayakan pernikahan beliau dengan sebagian istrinya. Di dalam Sahih Bukhari terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'ah binti Syaibah bahwa Rasulullah pernah melangsungkan walimah untuk merayakan pernikahannya dengan sebagian istrinya dengan menghidangkan 2 mud gandum. Dan Rasulullah juga pernah merayakan pernikahannya dengan Syafi'ah binti Huyai dengan menghidangkan hais, yaitu makanan yang terdiri dari samin, kurma, dan susu kental. Dalam Sahih Bukhari juga terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang menyatakan, ketika Rasulullah menetap selama 3 hari di sebuah tempat antara Khaibar dari Madinah, beliau melakukan hubungan intim menikah dengan Syafi'ah binti Huyai pada saat itu. Aku pun segera mengundang kaum muslim untuk merayakan pernikahan Rasulullah itu. Padahal saat itu tidak ada makanan apa-apa, baik roti maupun daging. Maka Rasulullah memerintahku untuk mengambil tikar kulit yang kemudian di atasnya beliau menghidangkan kurma, susu kental, dan samin. Itulah hidangan pesta pernikahan beliau. Kala itu, sesudah itu, kaum muslim bertanya-tanya, apakah Syafi'ah termasuk salah satu di antara ummahat mukminin istri Nabi, ataukah sekadar sahaya Rasulullah saja? Maka mereka lalu menyimpulkan sendiri bahwa jika Rasulullah menempatkan kain hijab untuk Syafi'ah, berarti ia adalah salah satu istri beliau, tetapi jika tidak, berarti ia hanyalah sahaya perempuan beliau. Ternyata, setelah Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan, beliau menempatkan sebuah tempat duduk untuk Syafi'ah tepat di belakang beliau. Lengkap dengan sebuah tirai yang menghalangi pandangan orang banyak dari Syafi'ah. Di antara hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melangsungkan pesta pernikahan adalah niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan sekaligus menyenangkan hati para karib kerabat. Orang yang bersangkutan juga mesti berusaha agar hidangan yang disajikan dapat disantap oleh orang yang baik-baik, bukan orang yang buruk perangainya. Dari Imran ibnu Husain diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah melarang kami untuk menghadiri undangan orang-orang fasik. Seseorang yang akan melangsungkan pesta pernikahan juga tidak boleh meremehkan kerabat dan teman-temannya, karena mengutamakan sebagian orang secara berlebihan daripada sebagian yang lain hanya akan meresahkan orang banyak. Menghadiri pesta pernikahan hukum, menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib meskipun kita tengah berpuasa. Demikianlah pendapat yang masyhur di kalangan ulama.
Sementara itu, ada sebagian ulama lain yang menyatakan hukum menghadirinya adalah sunnah karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri pesta pernikahan walimah, hendaklah ia memenuhi undangan itu. Jika ia sedang tidak berpuasa, hendaklah ia menyantap hidangan yang tersedia. Dan jika ia sedang berpuasa, hendaklah ia tidak menyantap hidangan yang tersedia. Barang siapa menghadiri sebuah walimah tanpa undangan, sebenarnya ia datang sebagai pencuri dan pergi sebagai seorang perusuh." Rasulullah juga pernah bersabda, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan dalam pesta pernikahan walimah, karena pada saat itu yang diundang adalah orang-orang berada. Sementara orang-orang miskin dibiarkan begitu saja. Barang siapa tidak memenuhi undangan walimah, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Hukum menghadiri pesta pernikahan menjadi wajib, asalkan kita memperhatikan beberapa hal di bawah ini. Dalam pesta pernikahan tersebut, tidak ada orang yang akan menyakiti orang yang bersangkutan. Dalam pesta pernikahan tersebut, tidak ada hal-hal mungkar, misalnya hamparan kain sutra. Dalam pesta pernikahan tersebut, tidak terdapat gambar-gambar terlarang yang digantungkan di dinding. Dalam pesta pernikahan tersebut, tidak terjadi saling berdesakan antar lawan jenis yang bukan mahram. Dalam pesta pernikahan tersebut, pintu menuju tempat jamuan makan tidak tertutup. Adapun berkenaan dengan adab yang harus diperhatikan ketika menghadiri undangan pesta pernikahan adalah sebagai berikut. Tidak boleh hanya dimaksudkan untuk memuaskan syahwat perut belaka, harus diniatkan untuk mengikuti perintah Allah. Harus diniatkan untuk menghormati dan menyenangkan hati si pengundang. Kehadiran di tempat walimah harus diniatkan untuk mengunjungi si pengundang, sekaligus untuk menghindari munculnya prasangka buruk yang dapat terjadi jika undangan tersebut tidak dipenuhi. Yang harus dihindari dalam pesta pernikahan, penulis juga menjelaskan, dalam penyelenggaraan pesta pernikahan ada beberapa tradisi dan kebiasaan mungkar yang harus dihindari karena berlentangan dengan hukum agama. Di antara tradisi mungkar itu adalah bercampurnya kaum lelaki dengan kaum perempuan itilat bukan mahram di satu tempat, menghias tangan pengantin dengan hina pacar, termasuk ketika pengantin dipajang di hadapan para tamu wanita. Baik hal itu sudah menjadi tradisi ataupun tidak, disenandungkannya nyanyian oleh biduanita, tradisi minum arak dan minuman lain yang memabukkan. Mendudukan mempelai perempuan di depan semua undangan seperti yang biasa dilakukan terhadap mempelai laki-laki, tradisi yang dilakukan oleh orang-orang dungu untuk mempertontonkan darah perawan mempelai putri sebagai bahan mainan, dan berbagai bentuk kemungkaran lainnya yang sering terjadi dalam pesta pernikahan yang jumlahnya tidak terhingga sebagaimana banyaknya jumlah kota, dusun, dan budaya. Jadi, sudah jelas bahwa seseorang yang sedang melangsungkan pesta pernikahan tidak boleh dengan sengaja melakukan salah satu dari bentuk-bentuk kemungkaran tersebut. Kalau yang bersangkutan tetap melakukannya, berarti ia telah dengan sengaja menantang Allah. Dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, Abu Qasim Al-Asbahani menukil sebuah hadis marfu dari Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Kalimat la ilaha illallah akan selalu mendatangkan manfaat bagi siapapun yang mengucapkannya, juga dapat menangkal datangnya azab dan malapetaka selama yang bersangkutan tidak meremehkan kebenaran kalimat tersebut." Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan meremehkan kebenaran kalimat tauhid itu?" Rasulullah menjawab, yaitu menunjukkan perbuatan maksiat terhadap Allah tanpa ada orang yang berusaha menangkal atau mengubahnya. Dalam sebuah hadis marfu lain yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr, juga dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Perintahkanlah ke arah perbuatan makruh dan cegahlah dari perbuatan mungkar, yaitu sebelum kalian berdoa kepada Allah, lalu Allah tidak mengabulkan doa itu buat kalian. Dan sebelum kalian memohon ampunannya, lalu dosamu tidak diampuni, sesungguhnya mengajak ke arah yang makruh dan mencegah dari yang mungkar amar makruh nahi mungkar tidaklah dapat menghambat datangnya rezeki dan juga tidak dapat mempercepat datangnya kematian. Sesungguhnya ketika para rabi Yahudi dan para pendeta Nasrani
meninggalkan amar makruf nahi mungkar, mereka langsung mendapat laknat dari Allah melalui lisan para nabi yang diutus kepada mereka. Dan kemudian mereka semua tertimpa malapetaka. Al-Muhasibi menyatakan, tidaklah patut bagi seseorang yang sedang melangsungkan pesta pernikahan bersikap diam atas kemungkaran yang terjadi di dalam pesta yang dilangsungkan, karena hak untuk menghentikan kemungkaran berada di tangan tuan rumah. Tentang walimah dan beberapa hal terkait, yang dimaksud dengan walimah adalah jamuan yang disantap bersama-sama. Ibnu Faris menjelaskan, yang dimaksud dengan walimah adalah jamuan perayaan pernikahan. Pendapat ini tertulis dalam kitab Al-Misbah dan menjadi pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama. Selain jamuan walimah, masih ada beberapa jamuan dengan nama yang berbeda-beda. Sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaannya, berikut rinciannya. Inilah nama-nama jamuan yang umum diketahui: walimah, madubah, kairah, karas, adza, akikah, atirah, dan nakiyah. Walimah adalah jamuan bagi pengantin, madabah adalah jamuan bagi karib kerabat. Pekairah adalah jamuan bagi sebuah rumah baru, karas adalah sembelihan ketika kelahiran anak. Ansar adalah jamuan dalam upacara khitan. Pahamilah semuanya, semoga Allah memberi hidayah. Akikah dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Atirah jamuan ketika ada yang baru meninggal. Nakih adalah jamuan hari yang baru tiba. Ingat-ingatlah semua dan raihlah mutiara pahala. Alhasil, di antara sekian banyak macam jamuan di atas, hukum menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib jika memang pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat kepatutannya. Adapun hukum menghadiri jamuan yang diselenggarakan untuk merayakan kelahiran seorang anak atau khitan adalah tidak wajib, tapi juga tidak makruh. Sementara itu, bagi mereka yang berhati-hati dalam beribadah, sebaiknya tidak menghadiri jamuan yang diadakan tanpa maksud yang jelas, bersegera dalam menghadiri jamuan yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Hukumnya adalah makruh. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al-Baji dalam kitab Al-Muntaga. Ibnu Arabi menyatakan, Rasulullah selalu menghadiri undangan yang disampaikan kepada beliau oleh semua kaum muslim, tapi ketika perilaku dan niat kebanyakan orang telah rusak dalam hal pesta jamuan seperti ini. Dan maka para ulama yang berhati-hati dalam beribadah mulai banyak yang tidak suka untuk bersegera menghadiri undangan pesta jamuan, kecuali jika beberapa syarat tertentu telah terpenuhi. Tidaklah dianjurkan untuk menghadiri undangan jamuan yang diselenggarakan hanya untuk bermegah-megahan menyombongkan diri atau dilakukan secara dipaksakan. Bahkan ada larangan untuk menghadiri pesta jamuan semacam itu. Sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berbunyi, kedua orang yang bermegah-megahan dalam jamuan makan tidaklah perlu dihadiri undangannya dan tidaklah perlu dimakan hidangannya. Yang dimaksud dengan bermegah-megahan al-mubaha dalam hadis ini adalah menyombongkan diri dengan hidangan atau jamuan yang tidak diikuti dengan niat yang tulus. Adapun yang dimaksud dengan kemungkaran dalam pesta jamuan walimah adalah semua perkara yang melanggar ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang dimaksud dengan perbuatan jahat, jarimah, adalah segala bentuk dosa dan perbuatan yang menyebabkan lahirnya dosa. Syarif Husaini menyatakan dalam kitab yang ia tulis sebagai syarah atas beberapa syair Ibnu Imad bahwa ketika Nabi Adam bertemu Hawa, yaitu ketika Hawa melihat Adam dari kejauhan, tiba-tiba Hawa berteriak karena luapan kegembiraan yang ia rasakan, sementara mulutnya terus melontarkan kata-kata yang tidak jelas maknanya sehingga menyerupai gumaman. Oleh sebab itulah, menurut Husaini, hingga saat ini telah menjadi kebiasaan. Kaum perempuan, ketika kegembiraan mereka sedang meluap, mereka pasti akan berteriak-teriak kegirangan. Sementara, jika mereka sedang bersedih, mereka pasti akan larut dalam kesedihannya. Salah satu hak yang dimiliki seorang mempelai perempuan yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya adalah kewajiban orang tua untuk mengajarkan kepada anak perempuan mereka tentang cara menjalani hidup yang baik dan tata krama dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan suaminya. Misalnya, dengan mengatakan kepada anak perempuan mereka, "Wahai putriku,
jadilah kau bumi bagi suamimu. Maka niscaya ia akan menjadi langit bagimu, jadilah kau sebagai hamparan permadani bagi suamimu, niscaya ia akan menjadi tiang penyangga bagimu, jadilah kau sebagai sahaya bagi suamimu, niscaya ia akan menjadi sahaya bagimu, jadilah kau istri yang taat bagi suamimu. Niscaya ia juga akan tunduk kepadamu, atau berbagai macam nasihat lain yang semacam itu.